Seorang siswa kelas 3 SMA di Kabupaten Jombang berinisial PRA 18 tahun ditemukan tewas mengenaskan diduga menjadi korban pembunuhan. PRA ditemukan tewas mengambang di aliran sungai Kanal Turi, Tunggorono, Dusun Peluk, Desa Pacar Peluk, Kecamatan Megaluh, Jombang pada Selasa 11 Februari 2025. Sebelumnya, korban diketahui keluar rumah pada Senin 10 Februari 2025 sekitar pukul 16 WIB. Korban juga sempat berpamitan kepada ayahnya untuk menemui seorang dengan alasan bertransaksi COD, cash on delivery. Sejak saat itu, korban tidak pernah kembali ke rumah hingga ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Berdasarkan hasil autopsi, korban mengalami kekerasan asusila sebelum akhirnya terbunuh. Polisi akhirnya menangkap 3 pelaku yakni AP, kekasih korban yang merupakan warga Sembung Perak Jombang, kemudian AT dan LI, keduanya warga Kunjang Kediri. 3 pelaku kini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana atau pasal 339 dan 338 KUHP. Women Crisis Center WCC Jombang menegaskan insiden ini merupakan bentuk femisida, yaitu pembunuhan berbasis gender yang ekstrim. Direktur WCC Jombang Ana Abdillah menyoroti bahwa kejadian ini masuk dalam kategori femisida, yakni pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan atas dasar gender. Femisida bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti pembunuhan oleh pasangan intim, pembunuhan terkait kekerasan seksual hingga pembunuhan demi kehormatan keluarga. Dalam kasus ini, korban tidak hanya dibunuh tetapi juga mengalami penyiksaan berlapis dan kejahatan seksual sebelum akhirnya dibuang ke sungai, ujar Ana Sabtu 15 Februari 2025. Kasus ini mencerminkan realitas masyarakat patriarki yang masih mengakar di mana perempuan sering menjadi korban kekerasan berbasis gender tanpa perlindungan yang cukup. Korban dibunuh bukan hanya karena motif ekonomi, tetapi juga anggapan bahwa perempuan bisa dikendalikan dan dimiliki oleh laki-laki. Ini adalah bentuk superioritas gender yang memicu agresi dan misogini, tegasnya. WCC Jombang mendesak pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam menangani kasus femisida dan kekerasan berbasis gender. Ini bukan sekedar kasus kriminal biasa, tetapi bentuk nyata ketidakadilan terhadap perempuan yang harus segera diakhiri, ungkas Ana. Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi ancaman nyata. Perlindungan hukum yang lebih kuat, edukasi gender yang masif, serta dukungan bagi korban kekerasan harus menjadi prioritas agar tidak ada lagi nyawa perempuan yang direnggut hanya karena mereka adalah perempuan.